Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Hairi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, sangat baik. Alhamdulillah. Saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Baik Pak, siap. Baik ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi karena masih sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya baik Pak, siap Pak. Baik, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Novi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 tujuannya Pak. Yang pertama, peserta didik dapat menyatakan sebuah besaran dalam kesehariannya yang menggunakan bilangan negatif dan bilangan positif. Iya. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat menentukan letak bilangan bulat dalam garis bilangan. Selanjutnya yang ketiga adalah peserta didik dapat menyelesaikan operasi tambah, kurang, dan bagi serta pangkat bilangan bulat termasuk operasi campuran. Oke. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Siap Pak. Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Iya. Kira-kira apa saja? Yang pertama, pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real. Kemudian memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah, termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Begitu Pak kira-kira. Baik Bu, jadi area pengembangan yang Ibu ingin capainya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada siswa ya Bu ya? Iya Pak, betul sekali. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar para siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional begitu. Iya. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Oh iya. Untuk metodenya? Kalau untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok Pak. Jadi tanya jawab dan juga penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya? Iya. Yang diintegrasikan gitu. Iya. Dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning lah atau PBL ya. Iya.
metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab, begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas untuk media pembelajarannya? Mungkin saya akan menggunakan berbagai contoh seperti saya akan menggunakan LKPD atau lembar kerja, kemudian disalin di PowerPoint dan juga di laptop, begitu Pak. Oh iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga kira-kira jam berapa? Nah, kebetulan saya ada di kelas 76 di hari Jumat, jam pertama dan kedua Pak. Baik, nanti hari Jumat depan di kelas 75 jam pertama ya. Iya, Dan yang kedua, saya akan datang ke kelas Ibu. baik Pak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya. Baik Pak. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik, insya Allah kalau memang beliau hadir. Baik Pak. Baik ya Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapat gambaran ya Pak ya, sebagai media yang akan saya gunakan nanti. Kemudian media apa saja yang gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oh iya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Jumat Bu ya. Iya, betul Pak. Oke. Ada yang masuk hari ini? Ada. Siapa? Yasmin. Yasmin kemana? Nggak ada keterangan ya? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Ya, Reni gimana? Sehat semua? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tunggu dulu ya. Masih ingat dari waktu kemarin? Masih ya? Coba, Ibu minta. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Ibu mau membagi 4 kelompok. Ingat ya, Ibu akan membagi 4 kelompok. Biar mempermudah, Ibu bilang ini kelompok. Ingat ya, bilangan bulat positif. Yang ini bilangan bulat negatif. Yang ini bilangan. Saya bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan ini Bu minta bilangan real. Ingat ya, bilangan real, bilangan positif. Nanti kita belajarnya adalah bentuk kelompok. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat itu ada yang namanya ini apa nih kalau Ibu tulisnya? Apa namanya? Bilangan betul. Kalau di sini di tengah namanya bilangan betul. Sekarang
sini dari Kampung Cibarengko. Saya akan mempresentasikan kesimpulan tentang pelajaran yang didapat hari ini. Bilangan ke kanan semakin besar dan ke kiri semakin kecil. Pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat bisa tergantung dari garis bilangan. Ya, terima kasih anak. Tepuk tangan. Bilangan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan Positif, negatif, dan nol. bukan buat Rihanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam, Bapak Cairi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua ya. Amin. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, Ya. terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu, kira-kira gimana? Iya Pak ya, karena belum terbiasa mungkin ya. Iya, iya. Saya merasa sedikit agak tegang. Tetapi alhamdulillah semua setelah dilakukan observasi oleh Bapak, Iya, Bapak iya. Jerry, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ya alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Kira-kira bisa gak Ibu ceritakan kembali Bu, pengembangan apa yang Ibu ingin lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Nah untuk pengetahuan peserta didik itu dapat menerapkan operasi aritmetika pada bilangan real. Kemudian dapat menerapkan operasi memberikan estimasi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian area keterampilan, siswa tersebut dapat membaca, menulis dan membandingkan bilangan bulat, perbandingan bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan perpakat bulat dan akar bilangan dalam notasi ilmiah. Begitu Pak. Baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan dan sampai tadi apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Nah, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang ada kekurangannya begitu ya Pak ya. Baik, sudah dilakukan dengan baik ya Iya. dan berjalan dengan baik. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Ibu? Ya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi kan biasanya tuh dialami oleh guru yang lainnya. Iya. Juga masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat Pak dalam diskusi kelompok. Ada yang kurang aktif juga di dalam kelompok tersebut. Kira-kira rencana kedepannya gimana? Kira-kira kalau rencana kedepannya mungkin saya akan membuat kelompok dengan jumlah siswa yang lebih sedikit mungkin dari kelompok yang saya kerjakan tadi ya Pak ya, karena mungkin dengan jumlah yang terlalu banyak jadi ada beberapa siswa yang mengandalkan hanya pada temannya saja, jadi kurang efektif atau kurang aktif. Kemudian juga saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, karena gaya belajar ada yang belajar visual auditory atau kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Dan mungkin juga saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Oke. Mudah-mudahan rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya berjalan dengan baik dan lancar ya. Berhubung sudah maghrib, mohon maaf apabila ada sesuatu hal. Mudah-mudahan berikutnya sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Novi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.